Assalamualaikum Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik kali ini. Nah, kita akan belajar masih di tema 2 dengan subtemanya berbeda. Jika kemarin itu manfaat energi, nah sekarang tentang apa? Energi alternatif. Nah, ada yang tahu tidak energi alternatif itu apa sih? Nah, jadi energi alternatif itu energi pengganti. Nah, kita tahu ya bahwasanya energi yang ada di dunia ini ada yang cepat habis, ada juga yang tidak akan habis. Nah, energi alternatif itu berarti energi yang bisa menggantikan energi yang cepat habis itu, seperti misal minyak bumi. Nah, itu minyak bumi biasanya akan cepat habis. Kayak sekarang minyak bumi itu contohnya ada minyak tanah. Minyak tanah sekarang kan sudah tidak ada. Nah, itu biasanya akan ada energi pengganti atau energi alternatif. Nah, di sini energi alternatif juga biasanya berasal dari alam. Nah, energi alternatif ini berasal dari alam. Sumbernya itu sangat banyak gitu, dan juga lama habisnya. Lama habisnya ya kalau energi alternatif ini. Contohnya nih, pertama itu ada energi alternatif yang bisa dihasilkan dari panasnya matahari. Panas matahari yang dibantu oleh alat yang namanya panel. Nah, itu bisa menghasilkan energi. Nah, energi ini bisa digunakan untuk energi listrik ataupun energi yang lainnya. Nah, selain panas matahari, kan tadi dari alam kan ya, ada juga nih panas energi alternatif itu berasal dari kompos atau kotoran hewan. Nah, contohnya apa? Biasanya kerbau atau sapi, si kotorannya itu digunakan untuk membuat biogas. Nah, si biogasnya ini digunakan untuk apa? Biasanya untuk kompor gitu. Nah, selain itu ada lagi yaitu air ya. Yaitu arus air. Nah, arus air juga ketika diolah ada mesinnya gitu kan ya. Ada mesinnya diolah, itu juga bisa menghasilkan apa? Energi bagi kehidupan, baik energi listrik ataupun bisa sebagai bahan bakar yang lainnya. Nah, selain aliran air, ada juga panas bumi. Tadi kan panas matahari. Nah, kalau ini panas bumi gitu. Panasnya bumi itu ketika diolah menggunakan alatnya. Nah, biasanya suka ada tempatnya. Nah, itu bisa dipakai untuk tenaga listrik. Nah, selain panas bumi ada juga angin ya. Nah, angin ini makanya kenapa di Belanda atau di daerah-daerah pantai itu suka ada kincir angin. Nah, kincir angin ini digunakan sebagai alat untuk menghasilkan energi. Energi ini nantinya untuk energi listrik. Selain kincir angin atau angin, ada juga apa? Limbah pertanian. Nah, limbah pertanian juga misalkan limbah dari padi, yaitu ketika diolah bisa menghasilkan energi listrik. Jadi, listrik yang ada di dunia ini gitu, yang ada di kehidupan ini sejatinya tidak berasal dari minyak bumi atau gas saja, tapi juga dibantu dengan apa? Dengan sumber alam. Nah, sumber alam ini karena tidak bisa langsung menghasilkan energi, maka dari itu dibantu juga dengan alat-alatnya. Nah, kalian bisa lihat kan tuh kayak panel nih. Nah, ini namanya panel. Nah, ini panel membantu sinar matahari untuk menghasilkan energi. Nah, kalau ini
kalau ini, nah kalau ini alat untuk menghasilkan biogas ya. Nah, nanti biogasnya itu ketika bisa menghasilkan biogas, bisa langsung dipakai untuk kompor, panas kompor. Nah, terus ini juga nih, arus air tuh tidak hanya arus air, tapi ada alatnya. Nah, di sini ada alatnya. Terus nah, di sini ini pabrik ya. Kayak bukan pabrik, kayak tempat untuk pengolahan tadi panas bumi. Nah, kalau ini udah tahu ya, kincir angin. Nah, kalau ini juga apa? Kalau ini merupakan limbah pertanian. Nah, itu merupakan apa? Energi alternatif yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Sampai sini dimengerti? Insyaallah ya. Nah, tuh. Karena ini merupakan energi alternatif ini merupakan energi yang sangat ramah lingkungan. Nah, gitu kan. Energi alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, nah yang pertama ada apa? Yang pertama itu nih. Yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Jadi, energi alternatif ini tidak akan habis gitu kan. Walaupun digunakan terus-menerus. Nah, kayak panas matahari itu kan tidak akan habis kan. Nah, arus air pun sama. Terus apalagi kotoran hewan pun sama ketika hewannya masih ada. Nah, panas bumi pun masih bisa kan. Angin pun sama. Nah, selain itu, beberapa sumber energi alternatif juga menghasilkan energi yang besar. Nah, misalkan sumber energi dari kincir angin. Nah, itu bisa menghasilkan energi yang besar gitu dari angin itu. Terus ada juga yang ramah lingkungan dan juga ramah lingkungan. Kalau kekurangannya, nah itu membutuhkan sarana atau alat bangunannya. Nah, kalau dan juga kekurangannya, jumlah energinya dipengaruhi oleh musim. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada pemanfaatan tumbuhan jarak. Nah, pemanfaatan tumbuhan jarak ini, tumbuhan jarak ini merupakan penghasil minyak ya. Nah, sehingga minyaknya ini bisa digunakan sebagai apa? Sebagai bahan bakar. Dan juga sumber tanaman jarak ini bisa dihasilkannya dengan budidaya. Nah, seperti itu ya. Nah, tanaman jarak ini bisa membantu perekonomian warga sekitar. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.